Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat Charlie dimanapun berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, pada hari ini kita akan membahas terkait tema pada hari ini adalah hegemoni, nasab, dan glorifikasi Zuriyah, politik spiritual Ba'alawi di Nusantara sejak abad 16 sampai dengan tahun 2025. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, selama ratusan tahun kita tuh diajarkan untuk taat tanpa bertanya, mencium tangan, kemudian menunduk, bahkan menyebut nama mereka seakan suci dari kesalahan. Tapi bagaimana kalau semua itu bukan ketaatan, melainkan sebuah hipnosis sosial yang berjalan halus selama 5 abad. Sejak abad 16 sampai dengan abad ke-21 Masehi hari ini. Nah, ini kita akan bongkar bagaimana politik spiritual Ba'alawi dari glorifikasi Zuriyah Nabi, jaringan patronase, sampai cara mereka membangun agama ketaatan berbasis kultus nasab, serta bagaimana mereka membentuk jaringan muhibin yang setia, loyal terhadap Ba'alawi. Dan ini bukan sekedar soal darah Arab atau keturunan Nabi, tapi soal siapa yang paling berkuasa mengatur makna kesucian di Nusantara. Dalam riset panjang ini, saya menyajikan dan menelusuri bagaimana hegemoni nasab Ba'alawi ini tumbuh dari abad 16 sampai dengan era digital 2025. Bukan hanya dalam bentuk spiritualitasnya, tapi pengaruhnya, politik, kemudian jejaring ekonomi, keagamaan, dan konstruksi simbolik kesucian yang dimonopoli oleh segelintir kelompok. Kita akan bahas juga bagaimana narasi Zuriyah Nabi, Zuriyah suci, nasab yang paling sahih di antara nasab-nasab Ahlul Bait Nabi, berubah menjadi alat kontrol sosial. Bagaimana muhibin dibentuk, dihipnosis dengan mitos keramat, mitos karomah, lalu diarahkan menjadi resonator propaganda di media sosial. Dan menariknya, dari konflik dan cacian yang muncul generasi baru, muhibin rasional, santri, kemudian mahasiswa, dan publik yang mulai sadar bahwa cinta kepada Nabi tak bisa dibangun di atas kebohongan sejarah. Dalam episode kali ini, kita akan membedah secara kritis dan ilmiah asal-usul glorifikasi Zuriyah Ba'alawi di Nusantara, kemudian mekanisme politik spiritual dan patronase sosial, serta pembentukan muhibin yang taat dan loyal terhadap habaib. Ini adalah sebuah riset yang menggetarkan antara iman, sejarah, dan kepalsuan yang disakralkan. Kita akan membahasnya dalam bentuk slide yang sudah saya buatkan. Kemudian kita akan bedah dari mana sebenarnya spiritual Ba'alawi ini muncul, dibangun, kemudian mereka menghegemoni, kemudian mereka membentuk sebuah jaringan yang sangat kuat, artinya hampir seluruh aspek yang ada di Nusantara mereka kuasai, baik hukum, politik, ekonomi, sosial, keagamaan, budaya, itu mereka menghegemoni di situ. Sehingga jika ada kasus-kasus yang muncul di ranah hukum, siapapun itu yang mengkritik habaib, itu pasti akan mental. Dan dugaan-dugaan inilah yang bisa diperkuat dengan data. Kita bukan bicara menuduh, tapi bagaimana kita mempelajari secara ilmiah mekanisme-mekanisme yang selama ini mereka lakukan selama 500 tahun sejak abad 16. Dan kemarin di episode sebelumnya saya membahas bagaimana evolusi
25 tahun Ba'alawi sejak tahun 2000, di mana Ba'alawi itu membentuk sebuah jaringan organisasi yang bernama FPI, dan bagaimana perubahan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2025. Itulah dampak dari sekian panjang sejarah panjang Ba'alawi yang sejak 500 tahun yang lalu yang sudah ada di Nusantara. Baik, kita akan membahasnya dalam judul riset inilah. Untuk bagian pertama, hegemoni nasab dan kodifikasi sosial. Strategi klan Ba'alawi membangun kultus spiritual di Nusantara abad ke-16 sampai dengan tahun 2025. Saya sebelum menyampaikan disclaimer dulu teman-teman ya. Secara akademik, karena ini perlu saya sampaikan juga, supaya teman-teman juga bisa membacanya sinkron, membacanya juga linear dengan isi yang saya sampaikan. Yang pertama, kajian ini bersifat analisis ilmiah, sosiologis, dan antropologis, bukan serangan terhadap individu kelompok. Tujuannya adalah memahami mekanisme hegemoni religius dan konstruksi loyalitas sosial yang terbentuk melalui narasi nasab dan kultus keturunan. Kultus nasab dalam konteks sejarah Islam di Nusantara. Semua data yang digunakan diambil dari sumber-sumber akademik, sejarah kolonial, dan observasi sosial kontemporer. Jadi gabungan antara studi kasus ataupun sumber-sumber baik akademik, sejarah, observasi sosial, kemudian kita juga dengan literasi digital, dengan sosial media, sehingga kita mengumpulkan di dalam satu riset panjang sejarah sejak abad 16 sampai dengan tahun 2025. Latar belakang penelitian yang pertama, sejak awal kedatangan di Nusantara, klan Ba'alawi keturunan Ahmad al-Muhajir dari Hadramaut, Yaman, membentuk sistem sosial yang menempatkan nasab keturunan Nabi Muhammad SAW sebagai pusat legitimasi spiritual dan sosial. Melalui mekanisme dakwah, jaringan keluarga, dan penguasaan simbol keagamaan, mereka membangun hegemoni yang kuat di kalangan umat Islam lokal. Jadi kita akan melihat bagaimana di abad 16 itu mereka sudah mulai bermigrasi ke daerah-daerah di luar daripada Hadramaut, termasuk di Nusantara. Kemudian pada abad ke-21, fenomena glorifikasi ini muncul dalam bentuk satu, ritual haul dengan nama kota. Misalkan Haul Akbar Habib X se-Indonesia. Kemudian tradisi pendagiran dan khurafat. Kemudian narasi bahwa mengkritik Habib sama dengan dosa atau tanda kebencian kepada Nabi. Kemudian pengkultusan bahwa Habib adalah pewaris tunggal Nabi. Kemudian keterlibatan pejabat dan publik figur dalam acara keagamaan beraroma simbolik Ba'alawi. Kemarin sudah kita bahas kedatangan Habib Umar bin Hafiz di Indonesia, juga bagaimana ceramah-ceramah ataupun ajaran atau acara keagamaan yang beraroma simboliknya Ba'alawi. Nah, fenomena ini menimbulkan pertanyaan ilmiah. Bagaimana mekanisme historis, sosial, dan psikologis yang membentuk hegemoni Ba'alawi dan glorifikasi nasab hingga bisa mempengaruhi bukan hanya muhibin, pengikut fanatik ya, tetapi juga non-muhibin dan elit politik. Jadi kita mempelajari fenomena hari ini. Kenapa banyak pejabat juga yang sowan ataupun minta restu kepada habaib. Nah, inilah tujuannya, sama-sama mencari legitimasi, memperkuat masing-masing posisi. Nah, yang kedua, tujuan dan rumusan masalah. Tujuannya adalah, yang pertama, menguraikan kronologi pembentukan hegemoni sosial dan spiritual Ba'alawi di Nusantara. Yang kedua, menganalisa mekanisme glorifikasi nasab dan kontrol kesadaran jamaah. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak sosial, politik, dan religius dari glorifikasi nasab di era digital. 2019 sampai hari ini,
digital atau sosial media kita banyak sekali merekam fenomena-fenomena terkait pengkultusan Ba'alawi. Apalagi ketika tahun 2023 sampai dengan tahun hari ini, itu adalah sangat tinggi polarisasi yang terbelah menjadi dua ketika adanya polemik nasab. Antara satu yang memberikan sebuah bukti dengan kajian ilmiah bahwa Nabi habaib bukan cucu Nabi, yang satu dengan pembenaran tanpa mengklarifikasi, hanya emosional dan interpretasi. Ya, sosial yang tidak relevan dengan isi yang ada pada tesis keimanan. Kemudian yang kedua, rumusan masalah bagaimana proses historis hegemoni Ba'alawi terbentuk di Nusantara. Bagaimana glorifikasi nasab dikonstruksi secara teologis dan kultural. Dan kemudian apa dampak sosial dan psikologis terhadap masyarakat modern dan pejabat publik. Kerangka teori yang pertama, sosiologi agama, Max Weber, otoritas karismatik dan turunan, charismatic lineage authority. Kemudian kedua, hegemoni, Antonio Gramsci, domino sosial tidak hanya melalui kekuasaan, tetapi melalui persetujuan budaya. Kemudian dari sisi psikologi sosial, Leon Festinger, cognitive dissonance, yaitu pengikut menolak fakta yang mengguncang keyakinan lama. Inilah yang terjadi hari ini. Fakta baru, temuan baru secara akademik, itu akan mengguncang keimanan menurut mereka, atau menurunkan atau menggoncang, mengganggu keyakinan lama yang sudah sangat nyaman, dan mereka berada di zona nyaman. Kemudian epistemologi Islam, keutamaan ditentukan oleh takwa, bukan nasab. Al-Quran, Al-Hujurat, ayat 13, dan Hadis Muslim. Kemudian metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan kualitatif deskriptif. Metodenya studi literatur, analisis media, dan wawancara sekunder dari riset-riset terdahulu. Jadi saya mengumpulkan bagaimana ada sebuah riset-riset terdahulu yang telah mewawancarai terkait dengan penelitiannya. Sumber data, literatur klasik, Al-Ghazali, Ibnu Hajar, Imam Nawawi. Kemudian studi kolonial dan diaspora Hadrami, Anna Kibeng, 2003, Natalie Mobini Keseh, 1999. Kemudian data kontemporer, ISEAS, ResearchGate, dan laporan media sosial tahun 2015 sampai dengan tahun 2025. Nah, kita bahas terkait dengan kronologi, hegemoni, dan glorifikasi nasab ketika abad ke-16 sampai dengan abad ke-18, itu selama 200 tahun. Fase migrasi dan adaptasi. Klan Hadrami datang ke pesisir Nusantara, Gresik, Aceh, Palembang, itu di abad ke-16. Sehingga ketika kita bicara Ba'alawi didatangkan dari Belanda, itu abad ke-18, ya, itu kurang tepat karena sebelumnya, 200 tahun sebelumnya, itu mereka sudah hadir secara mandiri, bukan didatangkan. Ini kita bahas, kita pelajari dari segala macam literatur sejarah. Sehingga di abad 18 ini ketika Ratu Belanda menobatkan mufti Belanda yaitu Usman bin Yahya, itu adalah sudah menjalani dan mereka sudah berada di Nusantara pada masa sebelumnya. Dan ini bertepatan juga dengan kehadiran daripada Sunan Gresik, ya, Sunan Wali Songo, generasi pertama. Kemudian yang kedua, menikah dengan bangsawan lokal dan memperkenalkan diri sebagai keturunan Nabi. Jadi artinya kalau kita bicara abad ke-16, ini sinkron. Nanti malam kita akan bahas dengan Gus Ajis, ya. Nanti malam kita akan bahas Gus Ajis, selain bertanya terkait tentang abad ke-16 ini. Kalau kita bicara secara konversi Hijriah, Masehi ke Hijriah, maka abad ke-16 itu kurang lebih itu ada di abad ke-10 Hijriah. Tentunya teman-teman masih ingat dalam literasi kitab nasab, sejarah, Ba'alawi ini dikonstruksi nasabnya, Ba'alawi dibangun nasabnya itu sejak abad 9 oleh Ali As-Sakron. Sehingga itu linier, relevan dengan
abad ke-10 Hijriah dan abad ke-16 Masehi, sama-sama itu berbicara terkait pengembangan daripada narasi yang dituliskan pertama kali oleh Al-Sakron. Sehingga di abad 10 Hijriah, mereka mulai membangun nasabnya melalui metode syura wal istifadah, walaupun selama 550 tahun itu terputus. Tidak ada syura wal istifadahnya sejak abad keempat, 5, 6, 7, dan 8. Bahkan mereka mengklaim syura wal istifadahnya itu di abad ke-9. Bahkan Al-Sakron pun tidak mencantumkan gelar syahid atau syarif, namun menggunakan gelar syekh. Artinya apa? Mereka belum dikenal. Dan bagaimana syura wal istifadah itu berbicara, bisa ditanyakan kepada Ghis Ajis ataupun yang lainnya. Kemudian status syahid dan sahabi digunakan untuk mengukuhkan posisi sosial di atas masyarakat lokal. Proses ini dikenal sebagai genealogical certification, penyucian garis keturunan. Kemudian ke abad 19, fase institusionalisasi. Nah, di sini munculnya jaringan ribat dan zawiah di bawah pimpinan syahid-syahid lokal. Kemudian terjadi sistem pewarisan spiritual dan sosial berbasis nasab, bukan kompetensi ilmu. Jadi kalau kita bicara di abad tadi pertama 16, mereka sudah langsung mengklaim saya keturunan Nabi. Kalau ada yang ceramah ketika abad tersebut, belum ada namanya kemajuan zaman, teknologi belum ada, bagaimana orang yang diajak bicara dapat memverifikasi ulang atas ucapannya, atas pengakuannya, bahwasanya mereka cucu Nabi. Artinya apa? Mereka bukan berkompetensinya ilmu. Ya, sistem pewarisan spiritualnya dan sosial berbasis nasab. Mereka nasab dulu dikenalkan, baru ilmu. Beda dengan ulama-ulama di Indonesia, ya. Kita saja tahu, misalkan Mbah Hashim itu keturunan Nabi, ya setelah polemik nasab. Bahkan sebelum-sebelumnya kita tidak tahu, mungkin ada yang tahu lah ya. Ada mungkin yang tidak tahu atau mungkin kurang familiar apakah benar cucu Nabi, atau ada nggak yang menanyakan ya bahwasanya Mbah Hashim itu keturunan Nabi. Kemudian hari ini saya mengenal juriah Wali Songo seperti Kiai Salim, Cilacap, kemudian Gus Taufik dari Pasuruan, itu kita kenal ya sekarang ini. Sebelum-sebelumnya kita tidak pernah mengenal namanya Zuriyah Wali Songo. Bahkan kita nggak mau menanyakan untuk apa. Artinya mereka mengenalkan ilmunya, masalah nasab itu belakangan. Beda dengan Balawi. Mereka mengenalkan, Assalamualaikum, saya Habib Fulan bin Fulan, saya keturunan Nabi. Tapi tidak mendapat apa yang mereka tawarkan. Muhyiddin mengklaim bahwasanya Habib ini yang menyebarkan agama Islam. Tapi mereka mengenalkannya Islam melalui nasab. Jadi mereka supaya percaya dulu bahwa saya keturunan Nabi, baru ilmu yang nomor sekian. Kemudian awal abad ke-20, fase kolonial dan identitas. Dalam konteks kolonial, Balawi dipandang sebagai kelas elit agama yang aman bagi Belanda. Nah, makanya ini digunakan sebagai strategi di Belanda. Mereka membentuk lembaga sosial dan filantropi untuk memperluas pengaruh. Setelah mereka mengaku nasab, ya, keturunan Nabi, mereka membentuk sebuah organisasi lembaga sosial, ya, supaya memperkuat pengaruh mereka adalah sebagai cucu Nabi. Kemudian muncul struktur sosial baru, ya, ulama lokal non syahid diposisikan lebih rendah. Makanya relevan dengan kitab-kitab Balawi, ya, satu Habib Bodoh lebih utama daripada 70 kiai yang alim ulama. Jadi itu sudah menandakan
indikasi mereka sudah membentuk klaster, membentuk kelas yang prestis, yang sangat istimewa, yang sangat diutamakan, ya. Bahasanya kalau VVIP lah, VVIP, ya. Jadi yang paling utama. Kemudian era 1970 sampai tahun 2000, ya, fase revivalisme dan media dakwah. Setelah kebangkitan dakwah di masa Orde Baru, Habib mulai kembali tampil ke publik. Kan ada dulu, bukan dulu ya, kemarin ada yang pernah cerita, salah satu Habib cerita, ya, dulu saya ngajar dari majelis ini, majelis itu. Ya belum dikenal sampai sekarang ini. Makanya evolusi Ba'alawi itu yang paling sangat menghegemoni, yang nyata, terlihat, itu di tahun 2000, yang kemarin saya sampaikan. 25 tahun evolusi Ba'alawi. Jadi pengakuan-pengakuan itu adalah, ya mereka belum dikenal, gitu loh. Belum dikenal. Di tahun 1970 sampai tahun 2000, sebelum tahun itulah. Banyak masyarakat luas yang belum mengenal, ya, dakwah ke dakwah, majelis ke majelis, gitu kan. Supaya mereka memperkenalkan diri. Nah, kemudian acara Maulid Akbar dan Haul dipakai sebagai sarana mobilisasi massa. Jadi itu ajang untuk menghitung sejumlah berapa pengikutnya. Makanya nggak heran, Ba'alawi atau pendukungnya atau muhibinnya selalu ngitung. Kalau misalkan setiap ada haul-haul, kemudian dikomentari pengikut Keimat di sosial media, ya kemudian mereka berkomentar, buktinya haulnya ramai kok. Ya, mereka menghitung pengikut gitu loh. Karena kebenaran itu nggak butuh pengikut. Ya. Kemudian media visual, cetak dan televisi mulai mengangkat narasi zuriyah Rasulullah sebagai sumber berkah. Jadi ya mereka sudah mengklaimkan diri. Jadi kalau kita bicara polemik nasab 3 tahun itu masih belum cukup untuk melunturkan hegemoni yang luar biasa. Makanya kenapa saya ini berdasarkan riset pola tren selama 3 tahun, bahwasanya fase hari ini sampai tahun 2030 adalah fase polarisasi. Suka nggak suka, mau nggak mau akan terbentuk menjadi dua. Mau dipaksakan kayak gimana, nggak akan bakal bisa. Karena kita lihat pola tren. Ya, lihat pola, lihat tren, dan lihat bagaimana perilaku komunikasi media massa di sosial media. Jadi kita realistis saja, tidak perlu harus tahun ini, tahun itu. Ya nggak perlu, karena kesadaran manusia itu butuh waktu, ya, butuh waktu, butuh kesiapan diri, hati, gitu ya. Karena kalau misalkan kita bicara teori antropologis, bahwa keyakinan yang mengakar itu perlu waktu panjang untuk merubahnya. Nah, perspektifnya adalah yang saya sampaikan di riset-riset sebelumnya. Ya, 2031 sampai dengan 2040 itu baru namanya fase normalisasi. Mana yang sadar, mana yang tetap taklid, nah itu kan mulai nanti di tahun 2031 sampai nanti tahun 2045. Ini trennya. Kita bicara tren, bisa akademik, ilmiah, bisa dibuktikan, bisa dilakukan riset lapangan, dan seterusnya. Kemudian, di era 2000 sampai 2020, fase digital dan brainwash kolektif. Ya, brainwash dalam hal inilah bukan seperti tanda kutip negatif, ya, brainwash atau cuci otak gitu ya, tapi bagaimana itulah pembentukan sikap. Ya, brainwash itu yang membentuk sikap, opini yang membentuk sikap. Itu maksudnya seperti itu. Media sosial menjadi alat paling efektif menanamkan glorifikasi nasab. Video ceramah, haul, live, dan konten testimoni keajaiban barokah Habib menyebar luas. Algoritma media membentuk gelembung keyakinan, ya, belief bubble, gelembung, satu ucapan, satu video, gelembung, keyakinan, di mana jamaah hanya menerima narasi penuh Habib. Ya,
Kemudian kritik dianggap dosa. Penghormatan berlebihan menjadi norma sosial. Pernah waktu itu saya sampaikan di teman-teman, modal elektabilitas, modal kepercayaan publik terhadap Mbak Alawi di tahun-tahun 2000 pasca Orde Baru lengser, itu ada 85% kalau tidak salah, pernah saya sampaikan. Itu modal kepercayaan publik. Kemudian negatif ataupun tidak percaya, belum ada negatif, tidak percaya dan percaya saja. Percaya, tidak percaya, dan netral. Percaya, yang tidak percaya itu 10%, kemudian yang netral 5%. Jadi tinggi, teman-teman. Modal awal Mbak Alawi ini tahun 2000 tinggi, di 85 sekian persen, kalau tidak salah. Coba nanti kita cek lagi ya, kalau misalkan ada kesalahannya. Antara 82 sampai 85. Kemudian menurun di tahun 2019 ya. Itu ada kasus beberapa Habib ya. Kemudian tentang ormas FPI juga, sehingga turunnya nggak signifikan sampai jauh, tapi 75%, jadi 82 ke 75. Dan berakhir sekarang terpolarisasi 46% yang pro Mbak Alawi, 40% yang pro Keimat, dan yang 14% yang netral. Ini posisi pada saat hari ini polemik dasar. Kemudian kritik dianggap dosa ya, dan penghormatan berlebihan menjadi norma sosial. Kemudian era 2020 sampai tahun 2025, fase krisis legitimasi dan resistensi. Riset DNA, bukti sejarah, dan kritik ilmiah terhadap silsilah Mbak Alawi mulai viral. Kemudian yang kedua, namun hegemoni tetap bertahan karena satu, ritual haul makin besar dan didukung pejabat. Kemudian ceramah penuh narasi khurafat dan pendalilan tokoh Nabi. Masyarakat awam dan selebritas ikut terlibat sebagai endorser spiritual yang pernah kita saksikan beberapa hari yang lalu ya. Kemudian kritik tetap dianggap benci Habib adalah benci kepada Nabi. Itu dalilnya dari mana? Jadi ini adalah pembentukan sebuah opini yang mengharuskan umat ataupun muhibinya itu pasti akan loyal untuk percaya. Nah, kesimpulan kronologis yang saya sampaikan, secara kronologis, akademik, dan historis, klan Mbak Alawi sudah mulai masuk ke Nusantara sejak abad ke-16 Masehi atau abad ke-10 Hijriah. Relevan dengan mulainya mereka mempromosikan dengan metode syura wal istifadah sejak abad 9 Hijri yang dibangun narasi ya bahwasanya Ahmad Al-Muhajir itu mempunyai anak namanya Ubaidillah. Mohon maaf, belum ada istilah Ahmad Al-Muhajir di Al-Sakron ya, baru Ahmad bin Isa. Istilah Ahmad Al-Muhajir itu baru diglorifikasikan, baru dianggap pengakuan itu di abad ke-11-12 Hijriah. Sehingga Al-Sakron belum bergelar syahid atau syarif. Ya, harusnya kalau sudah syura wal istifadah, harusnya sudah bergelar syahid ataupun syarif. Dan itu jauh sebelum masa kolonial Belanda secara resmi berkuasa penuh di abad ke-18 Masehi. Artinya, kelompok Mbak Alawi bukan didadak oleh Belanda, ya, tetapi masuk secara alami, organik, lewat jalur perdagangan dan dakwah, lalu bertransformasi menjadi kelas sosial elit baru di bawah kolonialisme di kemudian hari. Ya, ini adalah kronologis kesimpulannya. Baik, kita ke bab 2, mekanisme hegemoni Mbak Alawi di Nusantara. Bagaimana pola pembentukan loyalitas muhibin melalui kultus nasab, sakralisasi sosial, dan glorifikasi spiritual. Latar belakang
Sejak kedatangan kelompok Sayyid Ba'alawi Hadramaut ke Nusantara sekitar abad ke-16 hingga 18 Masehi, terjadi proses panjang asimilasi keagamaan yang melibatkan penguatan simbol keturunan Nabi Ahlul Bait sebagai legitimasi sosial dan politik. Dalam konteks sosial Muslim Indonesia, nasab ke Nabi menjadi sumber otoritas simbolik lebih kuat dari otoritas ilmiah keulamaan lokal. Dan melalui struktur sosial patron-klien, kelompok Ba'alawi membangun posisi sebagai pewaris spiritual Nabi. Sedangkan masyarakat lokal menjadi muhibin, ya, pencinta, pengikut, atau simpatisan. Yang kedua, struktur psikologis dan ideologis loyalitas. Yang pertama adalah kultus nasab, kultus genealogis. Doktrin bahwa darah keturunan Nabi memiliki cahaya kenabian yang diwariskan turun-temurun. Narasi ini diperkuat melalui kitab manaqib, silsilah, dan kisah karomah. Akibatnya terjadi internalisasi keyakinan bahwa mencintai keturunan Nabi sama dengan mencintai Nabi itu sendiri, berdasarkan tafsir parsial atas hadis hubu ahlil baiti iman. Ya, jadi ini struktur yang dibangun dari psikologisnya dulu dan ideologis yang secara loyalitas untuk membangun bahwasanya klaster mereka itu lebih mulia, ya, lebih utama dibanding pribumi ketika waktu itu. Kemudian awal doktrinisasi loyalitas terhadap klan Ba'alawi. Titik awal Hadramaut abad ke-13 Masehi. Setelah wafatnya Ahmad al-Muhajir, ya, muncul generasi penerus di Hadramaut yang menekankan bahwa mereka adalah satu-satunya cabang Ahlul Bait yang tetap suci dan menjaga darah Nabi. Sekitar abad ke-12 sampai 13 Masehi muncul sosok Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir yang menurunkan garis Ba'alawi. Dari sinilah nama Bani Alawi muncul. Mereka mulai menulis kitab silsilah nasab untuk menegaskan garis keturunan seperti Al-Ik Al-Fakhri dan Samsul Zahiro. Dokumen ini bukan hanya genealogis, tapi juga ideologis, menanamkan keyakinan bahwa nasab mereka adalah sumber cahaya kenabian. Kemudian, fungsi sosialnya, mereka membangun kelas sosial spiritual baru di Hadramaut, di mana hanya keturunan Alawi yang boleh memimpin zikir, menjadi imam, atau menjadi mursyid tarekat. Dan ini adalah bentuk institusionalisasi kultus nasab pertama. Kemudian, konsolidasi ideologi di Hadramaut abad 14 sampai 16 Masehi. Para habaib mulai memadukan ajaran tasawuf dan garis keturunan, terutama melalui figur seperti Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang wafat tahun 653 Hijriah atau 1255 Masehi. Ia mendirikan sistem Thariqah Al-Alawiyah, yaitu tarekat eksklusif yang hanya dipegang oleh keturunan Ba'alawi. Jadi secara ke umat, secara ke masyarakat, secara ulama-ulama lokal, ya, setelah mereka menghegemonikan, mereka klaster yang paling mulia, bahkan mereka mempromosikan tarekat eksklusif yang hanya dipegang oleh keturunan Ba'alawiyah, tarekat dari Alawiyah, yang mereka mengakui itu adalah bagian daripada Alawiyin. Ya. Nah, doktrin yang diajarkan adalah kesempurnaan rohani tidak dapat dicapai kecuali dengan mencintai dan mengikuti zuriat Nabi. Nah, di sini muncul penggabungan dua legitimasi. Ya. Legitimasi nasab yang mereka sudah akui, ya, sebagai media biologis, kemudian legitimasi karomah secara spiritual. Dan efek ideologisnya, para pengikut yang awam di Hadramaut mulai melihat Ba'alawi sebagai perantara spiritual langsung kepada Rasulullah. Ini bisa dibahas di nanti malam oleh Gus Aziz, ya.
Jadi saya nggak membahas lebih dalam kesininya. Kemudian fase diaspora ke Nusantara abad 16-17. Ya. Migrasi besar-besaran dari Hadramaut ke Asia Tenggara terjadi karena faktor ekonomi dan politik. Ketika mereka tiba di wilayah seperti Aceh, Gresik, Banten, dan Pontianak, mereka membawa paket ideologis yang sama. Kami adalah keturunan Nabi, pembawa berkah, dan pewaris spiritual Islam. Itulah yang terjadi di awal mereka datang ke Indonesia, ke Nusantara waktu itu ya. Sehingga ini yang membuat kepercayaan turun-temurun hingga saat ini. Ini yang susah, ini berat, memang nggak bisa, kita harus realistis. Teori antropologi mengatakan kalau sudah lama mengikat, mengakar, ya, merasuki ke seluruh jiwa dan raga, ajaran tersebut, doktrinisasi tersebut, kultus tersebut, itu akan butuh waktu yang lama. Ya. Gak bisa kita serta-merta dengan adanya tesis keimat, langsung masyarakat sadar. Itu nggak bisa. Tujuan keimat itu adalah mendidik secara moral, secara akademik, ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan, bukan untuk memaksa. Sekarang kalau kita paksa, ya nanti akan terjadi polarisasi selamanya. Kalau maunya keimat adalah bagaimana masyarakat publik tercerahkan, tersadarkan secara hati dan pikiran, secara mandiri, bukan karena paksa. Disinilah muhibin lokal mulai dibentuk, ya. Jadi melalui maulid, manakib, dan cerita tentang karomah leluhur, para balai menanamkan rasa cinta dan penghormatan yang luar biasa. Ajaran ini beresonansi kuat di masyarakat Melayu dan Jawa secara budaya, yang memang menghormati garis keturunan dan darah suci. Paralel dengan konsep raja keturunan dewa di masa Hindu-Buddha. Wah, ini luar biasa. Ya. Jadi mereka mendewakan Balawi ketika itu. Ini yang disebut dengan gulu, ya, berlebihan. Mencintai berlebihan. Ini yang dilarang oleh Nabi. Kemudian tokoh penting ya di abad fase kolonial dan institusionalisasi abad 18-19 Masehi, Said Usman bin Yahya yang wafat 1914 di Batavia, seorang Balawi yang menjadi penasihat agama resmi pemerintah Belanda. Ia menulis banyak risalah tentang keutamaan Ahlul Bait dan nasab, bahkan menentang kelompok yang mempertanyakan nasab para sayyid. Jadi pemahaman itu sudah ada sejak dulu yang akan mengakar sampai hari ini. Jadi kalau misalkan ada yang meragukan, mempertanyakan, mengkritik Habib, itu dosa. Ya. Dari sinilah muncul sistematisasi baru. Mencintai Habib sama dengan mencintai Nabi, menghina Habib sama dengan membenci Rasulullah. Dan pola ini dipakai untuk mengukuhkan loyalitas politik dan sosial di bawah kendali simbolik Balawi. Gak heran fenomena public figure, ya, seluruh public figure lah, ya, yang ada di Indonesia, sowan, datang, ya, ngobrol, kemudian silaturahim. Ya. Kenapa? Legitimasinya kuat, akan mempengaruhi, dan kita akui, gitu. Kita akui. Waktu beberapa bulan terakhir, ya, saya pernah meriset, jangan pernah disamakan satu tokoh karismatik, ya, yang diakui Balawi. Kemudian ada lagi sisi tokoh ormas. Kemudian kelompoknya atau keluarganya Balawi. Itulah variabel yang berbeda. Sekalipun keimat membatalkan nasab Balawi yang mempengaruhi publik, yang publik menjadi terpecah menjadi dua, itu nggak akan pengaruh kepada karisma tokoh yang diutamakan di peran Balawi hari ini. Jadi tidak bisa variabelnya disamakan, ya. Kemudian fase modern abad 20 sampai 21 Masehi, setelah kemerdekaan Balawi memperkuat jaringan melalui majelis zikir, haul, dan media modern seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Narasi spiritual disusun ulang dalam format baru. Habib itu pembawa rahmat. Mengkritik Habib sama dengan menolak nur kenabian.
Kemudian akibatnya, Muhyiddin terbentuk bukan karena argumentasi ilmiah, tetapi karena pembentukan citra spiritual dan emosional. Kesimpulan analisisnya, doktrinisasi Muhyiddin dimulai di Hadramaut sejak abad ke-13 Masehi dengan sistem tarekat dan narasi di nasab suci yang dikonstruksi oleh Alawi bin Ubaidillah dan generasinya. Ketika Ba'alawi berdiaspora ke Nusantara abad 16-17, sistem ini dibawa dan disesuaikan dengan kultur patronase Jawa Melayu, menghasilkan loyalitas yang nyaris total. Hingga kini, doktrin nasab sama dengan Nur Nabi sama dengan wajib dicintai menjadi fondasi ideologis utama yang menjaga ikatan antara Ba'alawi dan Muhyiddin. Heart to heart, ya, hati ke hati, mengikat hati ke hati, sehingga Muhyiddin akan loyal terhadap Ba'alawi. Kemudian glorifikasi Ahlul Bait. Ditanamkan bahwa Ahlul Bait memiliki hak istimewa spiritual, tidak boleh dikritik, wajib dimuliakan dan membawa berkah. Glorifikasi ini memperkuat emotional attachment, ikatan afektif antara Muhyiddin dan para habaib. Ritual-ritual seperti haul, maulid, dan ziarah kubur dijadikan alat perkuatan emosional kolektif. Jadi mereka menganggap adalah Ahlul Bait Nabi. Ya, sedangkan Ahlul Bait itu dalam Al-Quran itu hanya meliputi keluarga Nabi atau yang serumah dengan Nabi. Kalau misalkan hari ini ada Wali Songo, itu keturunan Wali Songo hari ini, yaitu disebut adalah zuriyah ataupun keturunan. Siapapun hari ini yang mengaku sebagai ataupun memang betul-betul tersambung kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan Ahlul Bait, tapi zuriyah ataupun keturunan. Nah, ini yang digunakan mereka untuk mengglorifikasi atas nama nasab. Dalil-dalil yang digunakan ya, ini mungkin tidak akan saya bahas lebih dalam karena nanti itu akan dibahas di beberapa seri ke depan dengan Gus Aziz ya, sehingga ini bisa ditanyakan ke beliau-beliau ya, bagaimana hadis-hadis digunakan ya, atau mereka menjadikan dalil bahwa Ahlul Bait itu adalah ya, Ba'alawi. Gitu ya. Kita next, kita lewatin ya, ini hadis-hadisnya. Nah, kesimpulan analisis. Dalil-dalil yang digunakan Ba'alawi sebenarnya sahih, ya, tetapi diinterpretasikan secara selektif dan hiperbolik untuk membangun otoritas simbolik. Kemudian, glorifikasi ini tidak sepenuhnya menyesatkan secara teologis, namun berbahaya secara ideologis dan sosial, karena menciptakan kasta keagamaan dalam Islam. Kemudian, korelasi jelas. Glorifikasi, kemudian ketundukan emosional, kemudian loyalitas, kemudian hegemoni sosial dan politik. Kemudian dalam strategi sosial dan budaya, ritualisasi sosial, acara haul, maulid, dan ziarah dijadikan media pembentukan habitus sosial di mana Muhyiddin secara rutin terlibat dalam kegiatan glorifikasi. Yang kedua, nama kota atau wilayah dipakai dalam haul. Haul Habib, Alikutang, Jakarta, Haul Habib Husain luar Batang, agar membentuk citra representasi moral kota. Semua kota diklaim itu milik Habib. Itu bagian daripada pembentukan kekuasaan simbolik secara sosial dan politik. Kemudian narasi karomah dan keramat leluhur. Cerita-cerita supranatural disebar secara turun-temurun untuk membentuk aura sakral dan rasa kagum tanpa kritik. Kisah ini membuat Muhyiddin tidak lagi bersikap kritis, melainkan taklid emosional atau faith-based obedience. Taklid buta. Karena terhipnotis oleh cerita-cerita karomah dan keramat leluhurnya Ba'alawi. Dan itu memang ada di kitab-kitabnya Ba'alawi. Gus Aziz sudah mengumpulkan 30 kitab lebih Ba'alawi yang dirangkum menjadi satu dan menghasilkan
600 halaman cerita khurafatnya Ba'alawi. Karena benar nanti di kemudian hari kalau Abdul Hadis dan Kiai Haji Nur Ihya udah siap untuk membahasnya. Kemudian reproduksi simbolik di media sosial dan majelis. Figur Habib tampil di media dengan pakaian khas, gelar syahid, dan kisah moral yang memperkuat hierarki simbolik. Majelis taklim berubah menjadi pusat penguatan identitas Ba'alawi dengan narasi bahwa menentang Habib sama dengan menentang Rasul. Jadi dia digunakan sebagai reproduksi simbolik baik di majelis secara offline, majelis secara online, dan di media sosial pada umumnya. Mekanisme hegemoni menggunakan kerangka Antonio Gramsci. Dominasi Ba'alawi tidak lagi bersifat korsif tetapi hegemonik, artinya masyarakat secara sukarela tunduk karena sudah menerima nilai-nilai dominan sebagai kebenaran universal. Abad 16-18, bentuk hegemoni narasi suci keturunan Nabi, dampaknya adalah pembentukan simbol kekeramatan. Kemudian abad 19, peran kolonial dan elit lokal Belanda mendukung posisi Utsman bin Yahya, yang dampaknya institusionalisasi Ba'alawi dalam struktur agama resmi. Kemudian, abad 20, bentuk hegemoni perkawinan dengan elit lokal, dominasi majelis dan pesantren. Dampaknya integrasi sosial dan kontrol simbolik. Kemudian abad 21, penguatan media digital dan ekonomi religi. Dampaknya hegemoni sosial dan politik identitas keagamaan. Dampak kontemporer, yang pertama adalah loyalitas emosional total. Muhyiddin menolak kritik terhadap Habib meskipun terkait isu sosial ataupun politik. Kritik sama dengan kebencian kepada Ahlul Bait. Yang kedua, komodifikasi religius. Haul dan Maulid menjadi event ekonomi, politik, dan branding sosial. Figur Habib dijadikan ikon moralitas kota dan identitas Islam damai. Kemudian ketiga, dampak sosial. Terjadi dikotomi Habib versus ulama lokal. Ulama kritis dianggap iri, sedangkan Muhyiddin membangun narasi Habib adalah pewaris Nabi, tidak boleh disamakan. Kemarin jelas beberapa minggu lalu, ya, salah satu Habib juga menyampaikan malah ini sebuah kontradiksi. Ya, kontradiksi narasi-narasi yang di masa lalu. Ya. Jadi kontradiksi di masa lalu. Kalau masa lalu itu menyampaikanlah Habib adalah pewaris Nabi dan tidak boleh disamakan, namun hari ini muncul narasi baru yang kontradiksi, yaitu ulama adalah pewaris Nabi, habaib adalah zuriyah Nabi. Jadi sebuah kontradiksi. Kesimpulan akhir pada yang pertama adalah asal dan transformasi hegemoni Ba'alawi di Nusantara. Ya, klan Ba'alawi mulai memasuki abad 16 Masehi, dibangun oleh jaringan diaspora Hadramaut, namun penguatan hegemoni sosial dan religiusnya baru terjadi pada abad 19. Ya, kemudian peran kolonial ini menempatkan Ba'alawi bukan hanya sebagai pewaris spiritual, tetapi juga sebagai elit sosial religius yang berkolaborasi dengan kekuatan politik, menjadikan nasab sebagai alat legitimasi sosial dan otoritas moral. Kemudian glorifikasi dan sakralisasi figur. Glorifikasi Ahlul Bait oleh Ba'alawi bukan hanya bentuk penghormatan spiritual, tetapi telah berubah menjadi mekanisme produksi kesakralan sosial. Figur Habib dikonstruksi sebagai semi-maksum, tidak boleh dikritik. Kritik terhadap Habib disamakan dengan kebencian terhadap Nabi. Kemudian ritual seperti haul dan maulid dijadikan alat reproduksi emosi kolektif, menciptakan ikatan batin antara jamaah dan Habib. Akibatnya, masyarakat kehilangan jarak kritis. Figur Habib diposisikan lebih tinggi dari ulama lokal, bahkan dari hukum rasional agama. Kemudian ritualisasi sosial dengan sebagai mesin hegemoni. Haul, maulid, dan ziarah bukan sekedar ritual keagamaan, melainkan mesin ideologis untuk menjaga legitimasi Ba'alawi di ruang publik. Penggunaan nama kota seperti Haul Habib Ali Kuitang menciptakan kesan bahwa kota identik dengan figur Habib, membentuk geografi moralitas.
Kemudian tradisi turun-temurun menjadikan masyarakat hadir tanpa mempertanyakan legitimasi sosial. Nasab. Data empiris menunjukkan, ini yang penting, 45% jamaah yang hadir itu karena tradisi, bukan kesadaran teologis. Kemudian 30% hadir tanpa peduli soal nasab. Sebenarnya tahu ada polemik, tapi tidak apatis, lebih mengedepankan sebuah tradisi. Jadi kalau ada 100 orang yang hadir di haul habaib dimanapun berada, 30% itu hadir tanpa peduli dengan nasab. Sekalipun memang mereka memahami dan tahu ada polemik. Ya, berarti kalau tahu ada polemik, berarti sudah membentuk atau pecah antara satu muhibin ya menjadi muhibin yang rasional dan muhibin yang akut. Kemudian 15% hadir karena fanatisme nasab. Mereka percaya dengan nasab habaib, muhibin akut ya. Dan yang 10% hadir karena faktor sosial ekonomi, jualan, konten, dan kerja sosial. Jadi kalau kita bicara muhibin PD yang hadir banyak, nah kita sajikan prosentasenya. Jangan dikira yang hadir semua itu adalah bentuk pengkultusan seluruhnya terhadap habaib atau percaya kepada habaib sebagai cucu Nabi. Namun ada parsial-parsial atau variabel-variabel lain yang mendukungnya. Ya, ada yang memang mengikuti secara tradisi, ya, bukan kesadaran teologis. Ada yang memang hadir tanpa pedulikan soal nasab, sekalipun mereka tahu ada polemik nasab, ya, tahu misalkan Ba'ala bukan cucu Nabi, tapi tidak peduli, ya, tidak apatis, karena menghormati tradisi turun-temurun. Kemudian ada lagi yang memang muhibin akut, ya, yang memang fanatisme dengan nasab. Kemudian ada faktor sosial ekonomi, ya, jualan, ya pasti, konten, kerja sosial, dan seterusnya. Kemudian media sosial dan glorifikasi digital. Era 2010-2025 menandai peralihan hegemoni Ba'alawi ke ranah digital. Media sosial digunakan untuk menciptakan citra spiritual melalui visualisasi pakaian khas, nama Habib, dan narasi berkah. Kemudian menggunakan algoritma dan konten viral untuk menduplikasi emosi religius ke generasi muda. Kemudian menggeser wacana polemik nasab dengan kampanye moral. Jangan benci Habib, tapi cintai Habib. Hasil analisa algoritmik menunjukkan bahwa sebagian besar dukungan digital bersifat rekayasa sistemik, non-organik, melalui jaringan internal, bukan keterlibatan publik yang alami. Ini fakta. Bisa kita lakukan analisis mendalam di sosial media. Riset-riset saya juga sudah pernah menyampaikan secara gamblang bagaimana rekayasa digital ini digunakan untuk melegitimasikan nasabnya Ba'alawi. Kemudian yang keenam, loyalitas muhibin. Afeksi bukan argumentasi. Loyalitas muhibin terbentuk bukan karena pengetahuan, tetapi karena ikatan emosional, simbolik, dan mistis. Mereka dididik untuk mencintai figur, bukan konsepnya. Ritual doa dan kisah karomah berfungsi memperkuat kolektif faith yang menutup ruang dialog rasional. Akibatnya, kritik dianggap dosa, diskusi dianggap penghinaan, Habib menjadi aktor sakral yang tidak bisa disentuh kritik akademik manapun. Dalam psikologi sosial, ini disebut dengan faith-based obedience, ketaatan berbasis iman emosional, bukan argumentasi rasional. Kemudian, kontradiksi teologis dan bahaya sosial. Secara akidah, Islam tidak mengenal stratifikasi spiritual berdasarkan darah. Ya, itu di Al-Qur'an, Al-Hujurat ayat 13, kemudian Asy-Syura ayat 88 sampai 89. Menjadikan nasab sebagai tolak ukur kemuliaan, berarti menyalahi prinsip takwa sebagai kemuliaan sejati.
kemudian mengarah pada paganisme simbolik, kultus manusia, bukan penghambaan kepada Allah. Kemudian mengikis otoritas ulama lokal dan menstruktur keilmuan Islam yang bersifat meritokratik. Secara sosial, glorifikasi ini memproduksi kesenjangan spiritual dan kognitif, di mana jamaah lebih tunduk pada simbol daripada ilmu. Dampak sosiokultural saat ini, fenomena Ba'alawi di Indonesia kini telah melampaui ranah religius menjadi gerakan sosial budaya yang sudah menghegemonik dengan ciri pengaruh politik dan sosial yang besar, terutama dalam mobilisasi massa dan citra moral. Yang kedua, ritual publik yang memperkuat eksklusivitas nasab. Yang ketiga, penetrasi budaya melalui media digital, seni religi, dan patronase pejabat publik. Namun, paradoksnya, polemik nasab yang tak kunjung terjawab justru memperkuat posisi simbolik mereka. Karena masyarakat lebih memilih emosi daripada fakta. Kesimpulan utama dalam riset ini adalah kaum Ba'alawi berhasil mempertahankan hegemoninya selama berabad-abad, bukan karena keabsahan nasab, melainkan karena keberhasilan mereka membangun agama sosial berbasis cinta simbol dan hierarki spiritual. Dalam konteks modern, glorifikasi ini telah bergeser menjadi fenomena budaya dan digital, di mana keimanan bercampur dengan politik identitas, emosi kolektif, dan industri spiritual. Selama masyarakat masih memaknai agama sebagai rasa, bukan rasio, hegemoni Ba'alawi akan terus bertahan, bahkan di tengah keruntuhan argumen genealogis yang mereka sendiri. Dan disclaimer penutup pada episode kali ini, riset ini tidak dimaksudkan untuk menyerang individu atau kelompok tertentu, melainkan sebagai kajian akademik dan sosiologis untuk memahami bagaimana doktrin genealogis nasab dapat bertransformasi menjadi alat legitimasi sosial dan politik. Analisa ini menekankan pendekatan indisipliner, teologi, antropologi, dan media studi. Sehingga kesimpulan bersifat deskriptif, analitis, bukan fatwa keagamaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini adalah daftar pustaka, ya, sumber-sumber referensi dalam riset ini. Nanti teman-teman bisa mendownload materinya, ada di kolom deskripsi untuk dipelajari secara dalam, verifikasi juga ke sumber-sumber sejarah dan akademik, sehingga apa yang saya sampaikan ini secara empiris teman-teman itu bisa memahami. Nah, jadi itu hegemoni nasab, kualifikasi, dan suriah Nabi, ya, politik spiritual Ba'alawi di Nusantara. Kita bisa memahami berbagai macam literasi, kita bisa memahami dari berbagai sudut pandang bahwasanya ratusan tahun Ba'alawi yang sudah menghegemoni di Indonesia ini, kalau secara teori antropologis itu membutuhkan waktu untuk bisa merubahnya, untuk bisa umat sadar tanpa ada suatu unsur pemaksaan. Demikian dari saya, kita akan ketemu lagi di podcast Warungan di episode berikutnya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.